semuanya, kembali lagi dengan saya Audi Kirani Mirza di pertemuan apresiasi prosa fiksi part 3. Nah, di sini saya akan membahas tentang Bedah Cerpen Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari dengan unsur intrinsik prosa fiksi. Mari simak bersama-sama. Yang pertama, tema. Tema merupakan ide atau gagasan atau permasalahan yang mendasari suatu cerita yang merupakan titik tolak pengarang dalam menyusun cerita atau karya sastra, seperti kutipan berikut. Nah, teman-teman bisa melihat kutipannya. Dari kutipan itu dapat menggambarkan di dalam menjalani kehidupan mereka, kaum kuli harus bekerja keras demi mencukupi kebutuhan keluarga dan membayar hutang yang kian hari kian menumpuk. Yang kedua ada alur. Alur merupakan rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin suatu cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam sebuah cerita. Dalam cerpen Senyum Karyamin ini, alur yang digunakan adalah alur maju. Dimulai dengan Karyamin memikul keranjang berisi batu kali, muncullah masalah yaitu ketika Karyamin sudah tergelincir 2 kali hari. Keterangan terjadi saat teman-teman Karyamin menakut-nakuti Karyamin mengenai petugas bank harian. Keterangan terjadi, Karyamin membayangkan istrinya yang sedang sakit menghadapi petugas bank harian. Selanjutnya yaitu klimaks ketika Karyamin sampai di depan rumahnya dan bertemu Pak Pamong yang meminta dana sumbangan. Kemudian ditanggapi Karyamin dengan tertawa keras-keras lalu terjatuh dari atas tebing. Yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Tokoh ialah pelaku dalam karya sastra, sedangkan penokohan adalah cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Hal itu tampak pada kutipan berikut. Dari kutipan di samping, dapat kita lihat bahwa Karyamin adalah pribadi yang pantang menyerah dan pekerja keras untuk mengangkat batu ke atas walaupun ia sudah terjatuh 2 kali pada pagi itu. Terlebih lagi dia menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Nah, yang keempat adalah latar atau setting. Latar atau setting secara singkat dapat dikatakan bahwa latar adalah latar belakang fisik, unsur tempat dan ruang dalam sebuah cerita. Latar atau setting tampak pada kutipan berikut. Kutipan di atas menunjukkan bahwa Karyamin berhenti di halaman rumahnya dan mendapati 2 sepeda jengki yang terparkir di halaman rumahnya. Yang kelima ada amanat. Amanat adalah gagasan yang mendasari karya sastra, pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Hal itu terlihat pada kutipan berikut. Kutipan ini menjelaskan jika mereka hidup pantang menyerah dan harus berusaha, walaupun mereka tahu bahwa dengan berusaha sekuat apapun, kehidupan mereka akan tetap saja keadaannya. Mereka juga setia kawan dan masih mau peduli dengan nasib orang lain, walaupun hidup mereka sendiri masih kekurangan. Mereka seringkali menertawakan teman, namun itulah cara mereka akan menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap temannya. Hidup saling mengasihi dan berusaha membantu sesama merupakan kunci mereka untuk tetap bertahan dan berusaha dalam menjalani hidup yang kian hari kian terasa sulit. Dan dengan sebuah senyuman, mereka akan menghadapi semua persoalan hidup. Yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang diartikan sebagai cara pengarang menampilkan para pelaku dalam cerita yang dipaparkannya. Hal ini terlihat pada kutipan berikut. Nah, dari kutipan ini menjelaskan bagaimana pengarang menceritakan sang Karyamin. Pengarang tidak menceritakan dirinya sendiri, melainkan menceritakan orang lain. Yang terakhir ada gaya bahasa. Gaya adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis untuk memakai bahasa. Hal ini tampak pada kutipan berikut.
Embling dalam KBBI artinya yang pertama nakal, yang kedua sewaktu kecil ia dikenal sebagai anak yang bandel. Dalam cerita tersebut diceritakan Karyamin bandel karena belum membayar uang. Nah, itu saja penyampaian materi pada video kali ini. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.